Hari ini kita akan membahas tentang zahir atau lahiriah adab dalam membaca Al-Quran. Minggu kemarin kita mendengarkan beberapa hadis tentang pujian bagi orang yang mempelajari atau membaca Al-Quran, di samping juga celaan terhadap orang-orang yang mengabaikan atau menyepelekan Al-Quran. Nah, nanti ada zahir, ada amal batin, dan seterusnya. Nah, ada berapa yang disampaikan dalam kitab ini. Setidaknya ada 8 adab atau etika lahiriah ketika kita berhadapan dengan Al-Quran. Kemarin saya singgung terkait dengan bagaimana kondisi pembacanya, ya. Dianjurkan untuk berwudu, lalu kemudian diusahakan ketika membacanya penuh dengan disertai dengan ketawaduan, rendah diri, tidak sombong. Lalu kemudian ketika menghadapi banyaknya qiraah yang ada sekitar 7 qiraah, ya, kita memahami sedikit tentang itu sehingga ketika ada bacaan yang agak berbeda kita tidak serta-merta mencelanya, ya. Jadi qiraah itu kadang di dalam yang kami sampaikan mushaf kita lah mushaf Utsmani, qiraahnya qiraah Imam Hafiz, kan, ya. Kalau mushafnya qiraahnya itu ada Imam Hafiz, Imam Waras dan lain sebagainya. Kalau kayak yang beredar di Afrika, Qur'annya agak berbeda, meskipun dari sisi tulisan ya kalau kita nggak punya ilmunya, itu langsung kita sebar itu sebagai informasi yang Quran yang berubah. Kayak misalkan kalau di Quran Afrika itu tak itu titiknya 2 di bawah. Tak itu titiknya 2 di bawah. Bingung kan kita banyak tak titik 2 di bawah. Itu kan kayak ya. Qaf itu titik 3 di bawah. Kita membaca kita bingung kan. Nah, itu kalau beredar di Indonesia dipoto, wah ini ada Quran. Quran ada yang merubah Quran. Ada yang merubah Quran. Padahal memang mushaf sana mushafnya agak beda. Utsmani tapi rasamnya bukan rasam Imam Hafiz atau Imam Waras, tapi imam yang lain. Dan itu boleh memang yang mutawatir itu adalah qiraah sab'a, qiraah 7 model. 7 model qiraah. Ada juga dalam ayat tentang batasan tentang iddah. Saya lupa ayat awalnya itu. Pokoknya ada di dalam Quran kita itu ada hatta yadhurn. Hatta yadhurn. Di Quran mereka atau dalam qiraah yang lain itu hatta yattohar. Hatta yattohar. Ada hatta yadhurn, ada hatta yattohar. Nah, itu tuh kan beda, tapi kalau kita nggak punya pengetahuan tentang itu, kita akan mudah menyalahkan bahwa ini adalah Quran berubah, kayak begitu. Padahal Quran ada 7 versi. Nah, yang selanjutnya yang kita upayakan, kalau yang memahami 7 qiraah kan kita agak sulit, perlu belajar lebih dalam. Yang memungkinkan bagi kita selanjutnya yang ketiga itu adalah at-tartil, membaca Al-Quran secara tartil. Nah, membaca Al-Quran itu ada 3 model. Ada secara cepat, ada hadr, ada tartil. Jadi ada yang cepat,
lalu ada hadir, ada yang tartil. Saya bacakan takbirnya dulu kan, biar kalau membaca takbir kitab itu kita mudah-mudahan dapat berkahnya dari penulis ya, sehingga kita bisa cepat memahami apa yang kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana iyyakum 'ulumahu. Ats-tsalitsu at-tartil. Hal yang ketiga, amaliyah zahiriyah ketika kita menghadapi Al-Qur'an adalah membaca dengan tartil. Huwal mustahab fi hayatil Qur'an li'anna sanubayyinu annal maqsud minal qira'ah at-tafkir wat tartil muayyan alaihi. Membaca Quran tartil itu mustahab, dicintai, disukai dalam memperlakukan Al-Qur'an. Karena kita membaca Al-Qur'an itu tujuannya adalah at-tafkir, merenung, memahami substansi. Maka wat tartil muayyan alaihi, maka tartil menjadi suatu hal yang didorong, ditentukan. Walidzalika na'atat Ummu Salamah radhiyallahu anha qira'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza hiya tana'at qira'atan mufassiratan harfan. Ummu Salamah istri Rasulullah itu mensifati, beliau mendengar bagaimana Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran. Hiya tana'at qira'atan mufassiratan harfan. Di Ummu Salamah meniru cara baca Rasulullah ketika membaca Al-Quran itu tana'at qira'atan mufassiratan harfan. Jadi membaca Al-Quran, merenungi, bahkan kemudian seolah-olah menafsirkan huruf demi huruf dari Al-Quran. Bayangkan menafsirkan ya, huruf demi huruf dari Al-Quran. Ini kalau membaca Fatihah itu, kalau kemudian disifati huruf-hurufnya, itu bisa 1 jam itu Fatihah itu. Nah, nanti saya jelaskan namanya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu li'anna aqra al-baqarata wa ali Imran artalahuma wa addabarhuma habu ila man an aqra al-Qur'an kullaha hadramatan. Sebaik-baiknya membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran adalah setartil-tartilnya atau merenungkannya, membaca sambil merenungkannya. Ahabbu ila man an aqra'al Qur'an kullahu hadramah, lebih disukai daripada orang yang membaca Al-Qur'an yang secara hadramatan, cepat-cepat. Wajala anna tartila wa ta'addad aqraba ila tawqir wal ihtiram wa asyaddu ta'thiran fil qalbi minal hadramati wal isti'jal. Jelaslah bahwasanya tartil itu sangat dekat kepada upaya bentuk penghormatan terhadap Al-Qur'an dan lebih tegas ta'thiran, melekat di dalam hati daripada yang hadramah, daripada yang cepat-cepat. Jadi apa ukurannya membaca tartil? Apa ukurannya membaca Al-Quran itu secara tartil? Ukuran yang paling mudah kita membaca Al-Quran secara tartil itu adalah kita menggunakan ilmu tajwid ketika membacanya secara maksimal. Ilmu tajwid itu dipakai, itu paling mudah gitu. Ketika misalkan panjangnya, meskipun dalam membaca Al-Quran itu ada berbagai versi dalam tajwidnya, itu selalu versi tartil, versi sedengan, dan versi hadir. Hadir itu cepat, sedang, dan tartil. Nah, kalau tartil itu menggunakan panjang mat yang optimal. Misalkan mat wajib mutasil itu pakai 5 harokat. Mad jaiz munfasil 5 harokat.
Mat arid lis sukun 6 dan mat lazim 6. Kita contohkan misalkan di Al-Kafirun. Itu kan banyak mat jaiz, mat wajib dan mat arid lisukun meskipun tidak ada mat lazimnya. Ya, misalkan qul ya 5 ayyuhal kafirun 6. Itu 6. La 5 a'budu ma ta'budun 6. Kita maksimal. Wala 5 antum 'abiduna ma a'bud. Pakai 5. Wala 5 antum 'abiduna ma abadtum lakum dinukum waliyadin 6. Nah, itu tuh yang tartil. Tapi kalau mau yang sedang itu kita buat panjangnya 4. Qul ya ayyuhal kafirun 4. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud 4. Kalau cepat hadir, namanya hadir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun 2. Itu hadir. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Jadi 2. Itu hadir. Nah, tartil ukuran yang paling tadi kita ambil maksimalnya panjang 5 untuk matnya untuk mat lazimnya 6. Kalau mat lazim nggak boleh ditawar panjangnya, tetap 6. Contohnya adalah surat Al-Fatihah yang terakhir ya. Kita pakai yang 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dhal 6. Lin 6 yang tartil. Tapi kalau hadir ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 2 untuk mat arid sukunnya. Ya, jadi itu tata cara. Jadi sangat didorong untuk tartil. Bahkan saking tartilnya seolah-olah nih Ummu Salamah mensifati, meniru bacaan Rasulullah itu sampai menafsirkan harfan, huruf-huruf. Nah, karena kalau tartil itu lebih ya tadi di sini disebut ta'tsiran fil qalbi. Lebih melekat, terkesan di dalam hati. Nah, ini nih yang bisa kita lakukan sebagai wujud ihtiram, taukir terhadap kitab suci Al-Quran. Nah, yang selanjutnya, jika kita memahami maknanya, kita bisa karena saking melibatkan perasaan ketika baca Al-Quran, itu menyertainya dengan al-buka, menangis. Wa huwa mustahabbun ma'al qiraah. Ini dianjurkan, disukai ketika membaca. Wa man sa'uhul hazan. Tentunya ketika nangis itu ya ketika membaca ayat-ayat tentang yang berisi tentang kesedihan. Contohnya misalkan ketika membaca surah tentang dahsyatnya siksa api neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Jadi itu kan menggambarkan dahsyatnya siksaan neraka.
Jadi itu bagaimana ketika tapi kan ini hanya untuk orang-orang yang paham ya. Kalau nggak paham ya. Jadi kalau bisa sampai menghadirkan al-baqa itu mustahabun ma'al qiraah. Wa dzalika ayat amal ma fihi min at-tahdid wal wa'id, karena di dalam Al-Qur'an itu juga ada gambaran-gambaran cerita tentang ancaman dan janji manis Allah Subhanahu wa taala. Wal mawathiq wal uhud, ya, ada semacam perjanjian, ikatan. Tsumma yata'ammal taqsiruhu fi awamirhi wa zawajiri. Setelah itu kemudian kita berimajinasi untuk dapat melaksanakan perintahnya dan juga meninggalkan larangannya. Fayahzinu la mahalatan wa yabki. Yang kelima, al-khamis ayyura'iya haqqal ayat. Nah, ini yang bisa kita lakukan tapi kita jarang lakukan. Menjaga substansi hakikat ayat-ayat. Fa idza marra bi ayati sajdah. Jika membaca ayat sajadah lalu kemudian bersujud. Itu yang disebut dengan sujud tilawah. Ini yang jarang kita lakukan. Misalkan karena kita memang jarang membaca ayat sajadah. Tapi kalau tadarus pun kita juga kadang nggak tahu kalau itu ayat sajadah. Pokoknya kalau ada kata yasjudun itu mesti ayat sajadah. Maka disunnahkan kita untuk mengikutinya setelah mendengar ayat sajadah itu untuk sujud tilawah. Contohnya misalkan di surah Iqra ya, Al-Alaq. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Cuman kita jarang ada imam baca itu kan ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu ayat sajadah. Itu kalau membaca ya, langsung ambil posisi. Kalau misalnya kita baca duduk begini ya, langsung kalla la tuti'hu wasjud, langsung ambil posisi aja langsung sujud. Ya, takbir langsung sujud. Kalau berdiri langsung turun sujud. Jadi kalau misalkan Anda dengar imam ya saat membaca Iqra lalu sampai terakhir kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, ngajak sujud, ikuti saja. Itu baru sujud tilawah. Satu kali lalu kemudian langsung berdiri lagi. Baru kemudian ruku'. Nah, yang saya khawatirkan ketika nanti kita nggak tahu itu ayat sajadah, imam langsung sujud, kita baca subhanallah, kurang ruku', harusnya ruku', padahal itu imam mungkin sedang sujud tilawah. Nah, jadi sujud tilawah boleh ketika sujud Anda membaca tasbihnya ya, sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa wasaqahu bihaulihi wa quwwati. Bisa membaca, enggak baca juga enggak masalah. Karena yang dilihat adalah sujudnya. Ini namanya ayyura'iya haqqal ayat. Kita menjaga ayat-ayat yang memang posisinya ialah misal ayat sajadah, kita ketika mendengar itu baca atau kalau memang tidak sempat baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Ya, ketika kita misalkan membaca tadarus di Quran biasanya di halaman di bagian pinggir itu ada tulis sajdah. Ya, di Quran kalau misalkan sering tadarus lihat ketika di garis pinggirnya ada tulis sajdah, itu berarti ayat sajadah. Kalau misalkan ragu atau apa, nggak sempet, udah baca aja tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali di ayat sajadah itu. Itu yang dianjurkan. Jadi
yang dimaksud dalam kitab ini ayyuraiya haqqal ayat. Ya. Bagaimana? Nah, wala yasjudu illa idza kana ala taharah, dan tidak bersujud kecuali dalam kondisi suci. Wa qad qila fi kama liha innahu yukabbiru rafi'an yadayhi litahrimihi. Nah, tata caranya untuk sempurnanya itu ya berdiri, lalu kemudian takbir, ya, takbir ihram, takbiratul ihram, kemudian takbir turun, Allahu Akbar, lalu Allah langsung takbir untuk sujud. Tsumma takbir duduk, lalu kemudian salam. Ya, jadi kaifiahnya begitu. Kalau yang sempurnanya, ya, mendengar ajadah kita langsung berdiri, langsung takbir, langsung Allahu Akbar, takbir untuk sujud, lalu kemudian duduk, ya, lalu kemudian salam. Hanya untuk sujud. Itu kaifiah, namanya kaifiah tata cara sujud tilawah. Yang keenam, asadis ayyakula fi mubtada'i qiraatihi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, untuk membaca, mengawali dengan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fi athna'il Qur'an idza marra bi ayatin tasbih sabbaha wa kabbara. Dan di tengah-tengahnya ketika ada ayat tasbih, ya bertasbihlah, wa kabbara, dan bertakbir. Wa idza marra bi ayati du'ain wastighfarin, dan jika ada membaca ayat di dalamnya ayat yang berisi permohonan dan permohonan ampun, maka berdoalah dan minta ampun. Wa in marra bimarjuin sa'ala, jika melewati membaca ayat yang di situ diminta untuk kita bisa berharap, sa'ala, mintalah. Wa bi mukhawwafin, atau dengan sesuatu yang menakutkan, ista'adza, mintalah perlindungan. Yaf'alu dzalika bilisanihi wa biqalbihi, minta hal itu dengan lisannya atau hatinya. Nah, ini yang berkenaan dengan tadi. Misalkan ini nih kalau mau latihan misalkan berarti ketika membaca ayat-ayat yang bersifat pujian, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ini ayat tasbih. Maka kemudian diikuti dengan tasbih, kayak gitu ya. Bisa di sini bilisanihi au biqalbihi, diikuti dengan tasbih. Atau ketika misalkan tadi Pak RW baca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, permohonan berkah, ya Allah berkailah, kayak gitu ya, kira-kira gitu. Tapi ketika allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, di situ kan bercerita tentang kematian, ya Allah bermohonlah, kayak gitu ya, ketika tentang kematian, ya Allah khalaqal mauta, kita minta mau salamatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa mafratan ba'dal maut wal hayata, pas masalah kematian kita minta. Kan di situ ada poin-poin, titik-titik di mana kita bisa memohon. Nah, tapi kan kita memang harus tahu artinya, ya. Memang harus tahu artinya. Maka kemudian ketika membaca Fatihah itu, misalkan kita ikuti dengan mana tadi, alhamdulillahi rabbil alamin, kita langsung memuji Allah, karena bayanginya Allah yang menciptakan segala alam, mengendalikan. Kita berikan pujian. Subhanallah. Ar-Rahmanir Rahim. Bayangin sifat Allah yang penuh welas asih, lalu kita mohon.
irhamna ya arhamar rahimin. Dengan bahasa Indonesia lah, oh ya Allah, berilah turunkanlah rahmat-Mu kepada kami, kedua keluarga kami, dan seterusnya kan. Jadi di situ maksud tadi membaca setiap kali melewati ayat di dalamnya kita perlu membaca tasbih, ucapkanlah tasbih. Ketika di situ kita bisa meminta kepada Allah, berdoalah. Di situ ada cerita tentang azab, minta perlindunganlah kepada Allah. Di situ ada sesuatu yang berbicara tentang dosa, minta ampunlah, kira-kira begitu. Nah itu kalau misalkan kita mau baca, kalau nggak paham terjemahnya, itu Quran terjemahan itu, coba baca sekali ayat, satu ayat, apa terjemahnya isinya. Oh ini isinya tentang dosa, sertailah minta ampun. Nah ini yang ini kita bisa tapi jarang kita lakukan. Ini hebat sekali panduan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini, keren. Lalu yang ketujuh as-sabi' al-israr bil qiraah ab'ad anir riya' wa tasni. Yang ketujuh adalah mensirkan bacaan itu karena bisa menjauhkan dari riya. Mensirkan. Kalau membaca secara keras itu bisa mendorong pada riya, maka al-israr itu menjadi lebih baik. Fa huwa afdalu fi haqqin man yakhaf dzalika ala nafsi. Fa illam yakhaf wa lam yakun fil jahr ma yawasul ala mawsal fal jahr afdal. Jadi kalau misalkan kita masih imannya masih lemah, lalu ketika membaca keras kok bisa mendorong pada riya, ya sirkan. Tapi kalau kita tidak khawatir tidak khawatir riyanya akan datang ketika kita membaca jahar, maka fal qiraah bil jahri afdal. Membaca Al-Qur'an dengan jahar itu lebih afdal, ya. Li'annal amal fihi aktsar walinnahu yuqidu qalbal qari. Kenapa? Karena orang yang membaca dengan keras itu kan gini, bisa memecah kotoran hati, kira-kira gitu ya. Jadi kan gini, biasanya orang yang jarang membaca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran itu terasa baru 1 ayat, 2 ayat itu panas lah. Panas itu maksudnya pengennya cepet selesai. Maka membaca Al-Quran dengan jahar itu bisa membantu kita untuk, jadi ibaratnya kalau hati itu sudah hati kita itu sudah tertutupi atau dikotori oleh maksiat, lalu kita merasa berat, membaca dengan keras itu dapat membantu menghancurkan penghalang atau kotoran-kotoran yang menyelimuti hati itu. Jadi itu yang disebut yuqidu qalbal qari. Bisa membantu untuk menghancurkan, membersihkan kotoran yang menyelimuti hati. Karena kalau membaca batin, apa yang membaca batin? Gini kan, cuma camik aja kan. Itu pengennya cepat biasanya. Karena membaca dengan lisan itu kadang memperlambat kan. Pikirannya udah cepat, tapi lisannya enggak keluar, maka kemudian kecenderungannya cepat-cepat. Maka didorong kalau kita ya biar didorong untuk qira bil jahar, membaca dengan jahar, itu biar juga mulut menjadi mulut dan hati bisa sejalan seirama. Di samping itu akan membantu memperkuat hati pembaca. Jika dia punya kotoran, ya, bisa memecah, menghancurkan atau membersihkan kotoran yang ada di dalam hatinya. Wa yasma'u hammahu ilal fikri, dan kemudian bisa terkumpul keinginannya untuk merenunginya.
wali annahu yatradun naum fi raf'is shaut wa yazidu fi nasadatil qira'ah wa yuqallilu min kaslihi. Dengan jahar itu ya itu bisa meningkatkan kerajinan atau mengurangi dari kemalasannya. Famata hadarahu syai' min hadhin niat fal jahru afdal. Maka sekali lagi, kapanpun jika kemudian Anda atau kita semua bisa membangun motivasi yang baik ini, maka membaca jahr itu lebih afdal. Ya apalagi di rumah ya, di rumah baca di rumah, yang dengar paling keluarga, untuk apa riya kan gitu. Jadi tetap membaca jahr itu lebih afdal. Makin sering kita membacanya, maka tadi insya Allah kotoran hati yang menyelimuti hati kita bisa hancur atau rontok secara bertahap ya. Jadi itu salah satu alat bantu kita untuk membersihkan hati itu adalah membaca Al-Quran. Yang terakhir ats-tsamin, yang ke-8, tahsinul qiraah wa tartibiha min ayarin tamtid mufarratin bi ghairi nazam fadzalika sunnah. Yang ke-8 itu membacakan Al-Quran lalu kemudian teratur ya, dan itu adalah sunnah. Wa fil hadis zayyinul Quran bi aswatikum. Dalam hadis, hiasilah Quran dengan suara kalian. Wa fi akhar, di hadis yang lain, laisa minna lam yataghanna bil Quran. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang malam yataghanna bil Quran, orang yang tidak bertaghanni ketika membaca Al-Quran. Nah, ini hadis bukan berarti kemudian ini harus dipahami secara ekstrim ya. Membaca Al-Quran, Rasul ini menunjukkan cintanya Rasulullah kepada orang-orang yang membaca Al-Quran memakai lagu, menghiasi bacaannya. Jadi kemudian ketika dibilang laisa minna lam yataghanna bil Quran, bukanlah golonganku, ini bukan kemudian keluar. Jadi kita tuh harus hati-hati. Kan banyak Rasulullah menggunakan redaksi laisa minna malam yataghanna, tidak termasuk golonganku. Ada juga yang tidak termasuk golonganku yang tidak menikah. Nah, itu beda kondisinya. Makna laisa minna malam yataghanna bil Quran itu adalah sebuah dorongan agar kita ketika membaca Al-Quran usahakan bisa memakai lagu yang baik. Tapi ingat, ketika memakai lagu yang baik jangan sampai tawallud. Tawallud itu namanya tawallud itu menyeret-nyeret karena ingin suaranya bagus. Misalkan sampai rusak bahasanya. Baca qulhuwat misalnya, qul huwallahu ahad. Nah, itu karena mau bagus gitu kan. Dipanjang-panjangin, Allahnya juga kepanjangan, ahadnya juga. Padahal ketika maknanya ahad itu beda dengan ahad. Kalau ahad itu namanya menjadi dhaif itu. Jadi bukan satu. Sama juga ketika lam yalid, walam yalid kepanjangan, walam yulad. Beda lagi artinya. Itu namanya tawallud. Karena mengejar lagu, menyesuaikan lagu, lalu kemudian bacaannya dipanjang-panjangin. Itu yang salah. Ya. Wastama'a sallallahu alaihi wasallam ila qira'ati Abi Musa faqala laqad utiya hadza min mazamir ali Dawud. Nah, ini kan Rasul itu pernah mendengar bacaan Abi Musa Al-Asy'ari, lalu dia mengatakan laqad utiya hadza min mazamir ali Dawud. Nah, beginilah bacaannya keluarga Nabi Daud. Nabi Daud itu kan terkenal suaranya indah, merdu, saking indahnya
sampai kemudian menjadi mukjizat. Besi itu seperti adonan, saking indahnya besi aja sampai terkantuk-kantuk, sampai lemes kira gitu ya, saking indahnya. Jadi sampai Nabi Daud itu kan dikenal mampu menaklukkan besi, membuat senjata, membuat ketapel itu pakai tangannya aja kan. Jadi untuk bikin peluru itu nggak pakai teknologi pengecoran besi, tapi dengan suaranya itu. Maka Nabi Daud itu bisa memenangi perang melawan Raja Jalut dengan pelurunya itu. Ketika orang pakai pedang biasa, dia sudah pakai peluru yang disebut dengan saya lupa namanya itu, mazamir. Jadi dia bikin peluru kayak ketapel, langsung, jadi kayak mazamir itu karena suaranya. Ini Rasulullah ketika mendengar qiraah Abi Musa, beliau mengatakan laqad utiya hadza min mazamir ali Daud. Wa yarwi anna sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu idza istama'u amaru ahadum ayyaqra surah minal Qur'an. Jadi Rasul ketika berkumpul dengan para sahabat itu sering memerintahkan yang terbaik bacaannya untuk membacakan Al-Qur'an dengan indah. Salah satunya adalah Bilal. Bilal itu kan juga terkenal suaranya merdu.